wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Tama-tama kami ucap puji serta syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat jasmani wa rohani sehingga kita dapat berkumpul di majelis insyaallah. Kedua kalinya salawat beriringan salam berupa pula kita kepada Nabiullah Nabi kita suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman onta ke zaman Toyota, dari zaman Siti Khadijah ke zaman Siti Badriah. Yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Tiga kalinya duduk ya saya di sini akan menyampaikan materi yang berjudul akidah, yang pada materi dosa besar dan dosa kecil. Jadi dosa itu dosa besar dan dosa kecil. Ada dua dosa. Dosa yaitu dosa yaitu perbuatan yang jika dilakukan membuat hati seseorang jadi ragu dan malu kalau perbuatan tersebut diketahui oleh orang lain. Jadi apabila kita melakukan dosa atau kemaksiatan akan mengakibatkan atau akan membuat hati kita semakin ragu dan malu apabila diketahui oleh orang lain. Jadi dosa ada dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Repan, apa yang dimaksud dengan dosa? Dosa adalah
perbuatan yang jika dilakukan membuat hati seseorang jadi ragu-ragu dan malu kalau perbuatan tersebut diketahui orang lain. Jadi dosa ada dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Jadi dosa kecil dan dosa besar. Dosa besar yaitu setiap dosa yang pelakunya mendapat sanksi hukuman atau had di dunia atau diancam oleh Allah dengan neraka atau laknat atau murkanya Allah. Jadi apabila kita melakukan dosa besar yang akan kita dapatkan dosa atau ancaman dengan neraka dan laknat Allah dan murkanya Allah dan mendapatkan sanksi atau hukuman di dunia juga. Jadi apabila kita melakukan sesuatu harus berhati-hati. Kita tidak boleh melakukan perbuatan maksiat atau dosa. Jadi dosa kecil yaitu setiap dosa yang tidak mendapatkan sanksi hukum di dunia atau tidak terkena ancaman khusus di akhirat. Tetapi dia mendapatkan dosa, tapi dosanya tidak berat dan dia tidak mendapatkan sanksi di dunia dan tidak mendapatkan ancaman khusus di akhirat. Tetapi apabila kita meremehkan dosa kecil, maka kita melalaikan. Misal kita memperbuat kemaksiatan, walaupun dosa yang terkecil seperti contoh dosa kecil yaitu yang banyak dilakukan seseorang, yaitu menyinggung perasaan orang lain,
berhati-hati dalam bergaul atau berteman dengan orang lain. Karena apabila kita menyinggung perasaan orang lain, maka membuat orang tersebut sakit hati atau merasa tidak enak, maka kita mendapatkan dosa. Tapi dosa yang kecil. Tetapi kalau kita melakukan dosa kecil, maka dosa itu akan banyak atau menjadi besar. Dan dosa yang kedua itu membuat bingung orang lain, walau karena bermaksud untuk bercanda atau seperti memindahkan sendal teman dan lain-lain. Jadi kita kalau bercanda dengan orang lain itu harus berhati-hati, jangan sampai orang tersebut terasa sakit hati atau tidak senang dengan perbuatan kita. Boleh bercanda tetapi jangan berlebihan, seperti memindahkan sendal teman sehingga temannya merasa kesal dan lain-lainnya. Dan jika bertengkar berlebihan atau banyak bicara atau bercanda, dalam berbicara kita harus berhati-hati karena akan dapat menyinggung perasaan orang lain. Dan bercanda juga kita harus berhati-hati. Dan yang keempat, memandang atau mencolek orang lawan jenis yang bukan mahram atau keluarga. Jadi kita memandang atau menyolek atau memegang orang lain yang bukan mahram kita, itu kita mendapatkan dosa. Karena mereka bukan bagian dari keluarga kita atau mahram dari keluarga. Yang lawan jenis. Yang kelima, berhayal. Kita berhayal, jangan berhayal dengan aneh-aneh. Dan yang keenam, tidak berterima kasih atas kebaikan orang lain. Jadi kita harus misal kita sudah ditolong dengan orang lain, tapi kita tidak berterima kasih, maka berhati-hati akan di suatu saat kelak ketika kita kesusahan maka orang lain kita bantu, maka mereka tidak akan berterima kasih kepada kita. Dan kita harus berterima kasih atas bantuan orang lain yang sudah membantu kita karena kebaikan orang lain. Dosa-dosa kecil dapat mengurangi keutamaan orang-orang yang beriman dan hampir setiap diri, kecuali yang dijaga oleh Allah SWT pernah melakukan dosa kecil. Sikap yang terpenting adalah menyadari bahwa kita tidak lepas dari dosa kecil, karena kita emang tidak luput dari dosa. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah hanya kepada Allah. Maka kalau kita tidak bisa menahan hawa nafsu, maka kita akan terjerumus ke dalam dosa atau kemaksiatan. Kemudian kita harus bersegera beristighfar dan terus beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT dan meminta maaf kepada orang apabila dosa atau perbuatan kita bersangkutan dengan orang lain. Dan jangan lupa lebih rajin lagi dalam berbuat ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya, juga berbuat baik kepada sesama makhluk Allah SWT. Jadi ada 7 dosa besar, yaitu
Jadi ada 7 dosa besar, yaitu syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang sebab dibenarkan oleh agama, makan uang riba, makan uang anak, makan harta anak yatim, membalas dalam perang atau desersi, melontarkan tuduhan zina. Jadi sedangkan dosa-dosa besar adalah sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW, yang artinya jauhilah 7 perkara yang membawa kepada kehancuran. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah 7 perkara itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama, memakan riba, memakan harta anak yatim, membelah dalam peperangan, dan melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita yang terjaga dari perbuatan dosa padahal ia tidak tahu menahu tentangnya dan beriman kepada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi yang pertama itu syirik. Syirik itu menyembah selain kepada Allah, yaitu seperti menyembah kuburan, bernazar kepada selain Allah, menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya terlibat perbuatan sihir dan perdukunan, mempercayai adanya pengaruh internet, planet, atau bintang-bintang pada berbagai kejadian manusia, mempercayai adanya manfaat pada sesuatu yang tidak dijadikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mempercayai zodiak atau ramalan bintang. Itu tidak boleh karena itu dia mempercayai hal-hal yang bukan, yang mempercayai yang tidak dijadikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'aziman. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran surah An-Nisa ayat 48. Jadi sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas yang tadi. Kita akan mengulas pelajaran yang tadi yang telah dijelaskan. Juga apa itu yang dimaksud dengan dosa? Ya, dosa terbagi menjadi berapa? Oke, juga udah ngerti belum? Jadi yang kedua yaitu sihir. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir atau mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir atau mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan atau sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya coba atau bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang
Jadi sihir itu mantra-mantra yang dibaca oleh dukun atau yang dipakai dengan dukun, sehingga dapat menyebabkan syaitan-syaitan. Yang ketiga yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh agama. Seperti membunuh jiwa adalah dosa besar kecuali hakim yang memutuskan bahwa seseorang harus dibunuh. Misalnya seseorang yang berbuat syirik akbar, orang yang membunuh manusia, dan orang yang berzina, padahal ia sudah pernah menikah serta orang murtad. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya 3 jenis manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Juga Allah tidak akan menyucikan mereka dan tidak pula memandang mereka kepada mereka. Sedang bagi mereka siksa yang pedih, yaitu laki-laki tua yang suka berzina, seorang raja yang berdusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita tidak boleh mendekati zina, apalagi kita melakukan perbuatan zina. Itu perbuatan atau dosa yang sangat besar, dosa besar, dan jalan yang buruk. Termasuk perbuatan zina adalah homoseksual atau suka kepada sesama jenis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 28 sampai 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lutan idh qala liqaumihi innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tuna ar-rijala wa taqtuluna as-sabila wa ta'tuna fi nadikum al-munkar wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu inna billahi in kunta minas shadiqin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah kamu patut mendatangi laki-laki, menyambut dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawablah kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datanglah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Quran surah Al-Ankabut ayat 28-29. Jadi kita tidak boleh melakukan perbuatan zina, karena zina itu termasuk ke dalam golongan dosa besar. Apalagi kita melakukan zina seperti homoseksual atau suka kepada sesama jenis. Yang keempat yaitu makan uang riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadrimuna wa la tunqalun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan mengampuni. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu
kamu tidak menganiaya dan tidak pula dan dianiaya. Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Kita tidak boleh memakan uang riba karena apabila kita memakan orang riba maka Allah dan Rasul akan memerangi kita. Dan apabila kita bertobat maka kita harus meninggalkan atau tidak memakan uang riba. Yang kelima yaitu memakan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Jadi itu tidak boleh memakan harta anak yatim. Kenapa? Karena apabila kita memakan harta anak yatim secara zalim, kita itu menelan api sepenuh perut kita dan kita dapat masuk ke dalam api neraka. Jadi kita tidak boleh memakan harta anak yatim. Dan yang keenam, membelot dalam perang atau desersi atau balik dalam perang karena takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 15 sampai 16 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu bertemu orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur. Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali membawa kemungkaran dari Allah dan tempatnya ialah neraka jahanam dan amat buruklah tempat kembalinya. Quran surah Al-Anfal ayat 15 sampai 16. Yang ketujuh, membelontarkan tuduhan zina. Menuduh zina terhadap wanita muslimah yang salihah dan tidak melakukan perbuatan zina. Jadi ini merusak pribadi dan kepribadian dan dalam masyarakat. Maka ini termasuk ke dalam dosa besar. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kita harus menyadari bahwa kita tidak lepas dari dosa. Kemudian kita harus beristighfar dalam banyak agar kita terjauhi dari dosa dan kita lebih rajin lagi dalam bertobat dan dalam ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya. Karena kita harus berbuat baik kepada sesama makhluknya Allah. Semoga kita semua tergolong ke dalam orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri, berusaha terus untuk lebih baik di masa-masa yang akan datang. Semoga kita tetap semangat belajar dan tidak bermalas-malasan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.